Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Pilah semua. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas tema tentang taubat. Nah, berkaitan dengan taubat, rasanya sangat gimana gitu. Yuk, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan Ustadz. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang pasti pernah bersalah, atau bahkan mungkin mempunyai potensi selalu bersalah. Akan tetapi kesalahan ini bukan berarti Allah tidak memberikan kesempatan kepada setiap makhluknya untuk melakukan kebaikan. Bahkan Allah menegaskan pada dasarnya manusia oleh Allah diberikan pilihan. Wa hadainahun najdain. Allah berfirman bahwasanya Allah menunjukkan kepada kita sisi-sisi baik dan juga sisi-sisi buruk. Tinggal kita nantinya yang akan memilih dan menentukan kita akan mengambil jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Akan tetapi sebagai manusia memang mempunyai potensi untuk tetap bersalah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia mempunyai potensi untuk bersalah, bahkan mungkin itu adalah bagian dari karakter dasar manusia, pasti akan bersalah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan dalam satu hadisnya, kullu ibni Adam khata'un, bahwa setiap anak Adam mempunyai potensi untuk selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang-orang yang telah melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa artinya taubat? Taubat secara arti adalah kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Karena kemaksiatan pada dasarnya adalah ketersesatan kita dari jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, pada dasarnya dia telah menjalani ataupun menapaki jalan kesesatan. Ketika seseorang mensekutukan Allah, tidak menuhankan Allah, atau melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia telah salah mengambil jalan. Lalu ketika dia kembali kepada jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan, ketaatan, ibadah kepadanya murni diniatkan untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuknya ketaubatan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat bagaimana sejarah para sahabat terdahulu, marilah kita coba lihat seorang sahabat yang mulia yang menjadi khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Tentu beliau sebelum menemukan risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seseorang yang belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya beliau beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berpindahnya dari sesuatu yang tadinya tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala
kemudian kembali kepada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah namanya taubat. Kemudian sahabat selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Beliau adalah penggantinya sahabat Abu Bakar. Luar biasa. Ketika kita membaca sejarah bagaimana sahabat Umar bin Khattab ini luar biasa. Bahkan sebelum Islam, sebelum beliau bertaubat, beliau adalah orang yang mempunyai keinginan untuk memadamkan cahaya dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bahkan mempunyai satu obsesi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya beliau bertaubat dan akhirnya menerima risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya taubat. Ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita pasti mempunyai latar belakang. Yang latar belakang kita itu bisa saja merupakan bagian kehidupan kita yang kelam. Di sana kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu mungkin saja kita tidak termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu kita taubat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, sampai-sampai kalau diibaratkan seorang yang bertaubat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjalan, maka Allah akan menyambutnya dengan cara berlari. Begitu juga ketika kita mendekat kepada Allah dengan kecepatan di mana kita berjarak satu jengkal, maka terus kemudian Allah akan menyambut kita dengan kecepatan yang berjarak satu depa. Begitu luar biasa mencintanya Allah kepada kita orang-orang yang bertaubat. Karena ketika kita bertaubat, di saat itulah sebenarnya kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupakanlah masa lalu. Kita hidup setidaknya memang akan melalui masa lalu dan masa yang sekarang kita hadapi dan masa yang akan kita sambut. Masa lalu biarlah berlalu. Apapun warna masa lalu itu, janganlah menjadikan kita orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap yakin bahwa Allah adalah zat yang sangat mengasihi hambanya. Seburuk apapun, sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita bertaubat, kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Allah adalah zat yang maha pengampun. Ampunannya Allah lebih luas daripada dosa setiap hambanya. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu sahabat Kilas semua. Meskipun dosa kita banyak, setidaknya Allah itu ampunannya lebih luas dan lebih besar daripada dosa kita. Jika kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang saleh, setidaknya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang salah untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuy.